Assalamualaikum anak-anak ibu yang cantik-cantik, yang ganteng-ganteng. Gimana nih kabarnya hari ini? Sehat? Oh iya, sehat semua ya. Alhamdulillah kalau gitu. Jangan lupa kesehatannya selalu dijaga. Kan sekarang ya masih pandemi, masih ada virus corona, jadi harus selalu jaga kesehatan. Kalau mau keluar pakai apa? Iya, harus selalu pakai masker. Terus juga gimana? Kalau mau jalan-jalan, ya jaga jarak terus ya, jangan berkerumunan gitu. Oke, ketemu lagi nih sama Ibu di mata pelajaran Matematika kelas 4 semester 2. Gimana, udah siap mau belajarnya hari ini? Alat-alat belajarnya udah siap? Buku, pulpen, pensil, penggaris, dan lain-lainnya udah ada ya di atas meja masing-masing? Ya, Alhamdulillah kalau udah ada, udah siap semua. Sebelum kita belajar, biasanya kita ngapain dulu? Iya, berdoa dulu. Nah, siapa yang hari ini kena giliran pimpin doa teman-temannya nih? Iya, silahkan Ilham pimpin doa teman-temannya ya. Alhamdulillah. Semoga dengan berdoa tadi, materi kita yang akan Ibu ajarkan dapat dipahami oleh anak-anak Ibu, terus pembelajaran kita juga dapat berjalan dengan lancar ya. Ya, setelah berdoa kita nyanyikan lagu nasional dulu nih. Di sini Ibu putarkan videonya, anak-anak Ibu di rumah bisa ikuti ya lagunya. Tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka, nusa dan bangsa. Hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka. Selama hayat masih dikandung badan, kita tetap sedia mempertahankan Indonesia. Kita tetap sedia membela negara kita. Tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka, nusa dan bangsa. Hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka. Selama hayat masih dikandung badan, tetap sedia mempertahankan Indonesia. Kita tetap sedia membela negara kita. Nah, udah selesai ya nyanyinya, gimana? Tambah semangat kan ya? Tadi tuh nyanyi lagu dengan judul apa? Iya, judulnya Hari Merdeka. Nadanya tadi udah bikin semangat-semangat makin bertambah ya. Udah nggak sabar lagi nih kita mau belajar hari ini. Oke, kita masuk ya ke materi kita. Nah, ada yang tahu nggak nih kira-kira? Kita main tebak-tebakan dulu nih. Hari ini mau belajar apa nih? Nah, Ibu kasih clue nih buat yang lain. Kalau yang buat yang sudah belajar mungkin udah tahu nih kita hari ini mau belajar apa. Kalau yang udah buka-buka buku tadi malam, nah udah tahu nih kita mau belajar apa. Nih, Ibu kasih clue. Ada apa nih? Ada pizza, terus ada apa nih yang setengah lingkaran ini nih, ada apa nih? Terus ada jam juga nih. Ini ada garis-garis, ada gambar orang mancing, ada perahu. Nah, yang terakhir ini nih, anak laki-laki pasti tahu apa ini? Layang-layang ya. Nah, kira-kira nih dari gambar-gambar yang Ibu ada ini, ada yang tahu nggak hari ini kita mau belajar apa? Iya, benar sekali Nadia. Hari ini kita mau belajar pengukuran sudut. Nah, ya. Nah, ini Ibu punya sebuah cerita nih. Ada yang mau bantu Ibu ceritakan nggak? Ada yang bantu Ibu membacakan nih ceritanya nih, cerita apa sih?
Ya, silahkan Nak Depa. Nah, jadi ceritanya tadi tuh katanya si Meli itu dia memesan pizza secara online. Nah, setelah pesanannya sampai di rumah, Meli membuka pesanannya. Nah, ternyata pizzanya itu sudah terpotong menjadi 8 bagian yang sama. Nih dia ya, pizzanya udah kebagi 8 nih. Nah, ujung dari masing-masing potongan itu ternyata membentuk sudut. Nah, ternyata pizza yang kita potong-potong ini dia membentuk sudut. Nah, tadi Meli disuruh ngapain? Nah, Meli disuruh mengukur dan menentukan besar sudut antara ujung pizza tersebut. Nah, ternyata pizza ini yang telah dipotong-potong itu membentuk sebuah sudut. Nah, terus Meli disuruh ngukur nih. Tapi Meli bingung, ngukur sudut. Sudut tuh gimana sih ngukurnya, kata Meli. Meli mau makan aja nih kok susah ya, katanya disuruh yang ngukur sudut dulu. Nah, biar bisa bantu Meli nih kita buat ngukur pizza ini, maka kita masuk ini materi pertama kita hari ini, yaitu mengenai pengukuran sudut dalam satuan baku dengan busur derajat. Nah, tambah bingung nih Meli. Tadi udah ada sudut nih, Meli juga udah nggak tahu nih sudutnya apa. Terus tambah lagi nih, tadi pakai busur derajat. Nah, tambah bingung. Nah, yang terakhir ada lagi satuan baku katanya. Wah, tambah bingung lagi nih si Meli. Apa nih tiga-tiga ini nggak ada yang ngerti Meli. Nah, dari itu kita pelajari dulu satu persatu biar Meli bisa jawab tadi besar sudut di pizza. Nah, kita pelajari dulu yang pertama itu sudut dan satuannya ya. Nah, jadi sudut itu adalah ruang antara dua buah garis lurus yang mempunyai titik pangkal yang sama. Nah, misalnya ya, Ibu punya satu buah garis nih. Terus Ibu punya satu buah garis lagi. Nah, dia ketemu nih di titik pangkal yang sama di sini. Nah, ruang antara kedua buah garis inilah yang disebut dengan sudut. Nah, kalau titik pangkalnya ini dia juga punya nama nih. Titik pangkalnya ini disebut dengan titik sudut. Nah, terus nih ada juga nih kan, di garis yang pertama, garis yang kedua ini, itu namanya kaki sudut. Nah, sudut itu juga punya nama, nggak kayak kita-kita aja nih yang punya nama. Sudut juga pengen punya nama. Ada yang tahu nggak nih cara kasih nama sudut itu gimana? Oke, gimana? Oke, biar yang mungkin mengingat-ingat nih gimana cara kasih nama sama sudutnya, Ibu kasih sedikit clue dulu. Nah, di sini Ibu kasih A, di sini Ibu kasih B, di sini Ibu kasih C. Nah, dari huruf-huruf yang udah Ibu kasih di sini nih, kira-kira nih nama sudutnya apa nih? Apa? Nak lihat? Sudut ABC, terus apa lagi? Ada yang tahu lagi nih kira-kira sudut apa sih namanya? Ya Nak Deva, sudut CBA. Nah, kira-kira nih, antara dua nama ini yang mana yang benar nih? Menurut teman-teman yang lain nih? Iya ya, sebenarnya dua-duanya ini benar aja nama sudutnya. Yang penting kita meletakkan sudutnya yang menjadi titik pangkalnya itu di tengah. Nah, yang ini B-nya kita taruh di tengah. Jadi, kalaupun kita mau namainya sudut ABC, sudut CBA, nggak apa-apa. Yang penting B-nya ini kita taruh di tengah-tengah antara kedua huruf ini. Nah, sudut itu juga punya lambang dia. Nah, lambangnya tuh kayak gini, kayak C, cuman lancip ya. Nih, kayak gini nih. Nih, nah. Selain ditulis dengan huruf dengan kata kayak gini, nama sudut itu juga bisa ditulis langsung nih menggunakan lambangnya ini. Misalnya nih, nah sudut ABC ditulis kayak gini aja, nggak usah pakai kata sudut gini. Nah, selain itu juga bisa kita tulis seperti ini. Nah, sudut B. Nah, ini kan maksudnya sudut yang di sini ya. Jadi nggak apa-apa kalau kita tulis langsung aja sudut B tanpa ada awalan dan depannya seperti ini. Nah, gimana? Anak-anak Ibu sudah paham ya mengenai sudut dan lambangnya itu? Oke, selanjutnya nih, setelah sudut kita belajar satuannya. Nah, satuan baku dari pengukuran sudut itu adalah derajat. Nah, derajat itu dilambangkan dengan apa? Nah, dengan seperti ini nih, Bu. Lingkaran kecil di atas gini. Nah, ada yang tahu cara nulisnya gimana? Nih, Bu kasih contoh ya. Seandainya nih ada angka nih 60. Nah, maka derajatnya ini kita tulis di sini. Nah, di atasnya itu. Nah, terus bacanya gimana, Bu? Nah, bacanya itu dibaca dengan 60 derajat. Nah, tapi Ibu mau mengingatkan nih sama anak-anak Ibu, menulis derajatnya ini pastikan di atas ini ya, jangan nulisnya tuh nanti di sini nih. Nah,
Kalau nulisnya di situ atau di sini nanti ibunya bingung nanti waktu meriksa. Ini maksud dari anak-anaknya ibu ini mau nulis derajat, mau nulis nol, atau gimana? Nanti ibu bingung bacanya. Ini maksudnya derajat, puluhan, atau gimana? Nanti bukannya 60 derajat, ibu bacanya malah jadi 600. Kan nanti kasihan anak-anak ibu yang ibu salahkan ya. Oke, udah paham nih satuannya gimana bentuknya? Oke, kita next ya. Nah, kita kenalan nih sama yang namanya busur derajat. Nah, ini nih yang biasanya kita sebut busur derajat. Ada yang tahu busur derajat buat apa? Nah, busur derajat itu adalah sebuah alat yang dapat kita gunakan untuk mengukur dan menggambar sebuah sudut. Nah, jadi kalau nanti ibu punya sudut nih, ibu kasih sudut, terus ibu minta anak-anak ibu buat ngukur. Nah, kita gunakan alatnya yang ini namanya busur derajat. Nah, busur derajat itu dia punya bagian-bagiannya juga. Nih, yang pertama nih, yang ibu tunjuk pakai panah. Nah, itu namanya titik pusat busur. Nah, terus nih, garis orange ini, nah itu namanya garis horizontal dari busur. Nah, selain punya garis horizontal, dia juga punya garis vertikal nih yang ke atas ini. Nah, itu namanya garis vertikal. Nah, terus ini nih, kok di sini ada 0, di sini 180, di sini 0 lagi, di sini 180 lagi. Nah, ini maksudnya gimana nih? Ada yang tahu? Nah, jadi ini ataupun ini itu bisa dipakai yang mana aja, tapi seandainya nih anak-anak ibu ngukur sudutnya itu dimulai dari 0 yang ini, nah maka kita selamanya memakai yang ini untuk menentukannya. Nah, kalau anak-anak ibu memulai mengukur sudutnya dari 0 yang ini, nah maka kita nanti lihat hasilnya pakai yang di dalam ini. Jadi terserah anak-anak ibu mau pakai yang di luar atau yang di dalam. Yang penting kalau awal yang mengukurnya pakai yang di luar ini, nah maka melihat hasilnya juga pakai yang di luar ini. Oke ya, ngerti nih cara pakai bagian-bagian dari sudutnya, bagian-bagian dari busur derajatnya maksud ibu. Oke, kita next ya. Nah, tadi udah kenalan. Nah, di sini sekarang kita cara makainya gimana nih? Cara baca busurnya gimana? Nih, di sini ya, ibu punya dua buah garis. Nah, ini dia membentuk sebuah sudut nih. Sudutnya di mana? Iya, sudutnya di sini ya. Terus titik sudutnya di mana? Iya, titik sudutnya di sini ya. Nah, ibu juga punya sebuah busur. Nah, di sini ibu akan mengukur besar sudutnya ini menggunakan busur derajat. Nah, langkah pertamanya itu kita letakkan titik pusat busurnya ini tepat berhimpitan dengan titik sudutnya. Nah, titik pusat busurnya yang mana? Yang ini kan tadi kata Ibu. Nah, titik sudutnya yang ini. Nah, kita letakkan nih titik pusat busurnya berhimpitan dengan titik sudutnya. Nah, yang kedua, nih kita pastikan nih salah satu kaki sudut nih yang ini itu dia berhimpitan dengan garis horizontal. Nah, atau juga itu dia nunjuk nih ke angka 0 yang ini. Nah, itu harus pastikan ya dia pas berhimpitan di situ. Terus titik pusat busur pas juga berhimpitan dengan titik sudutnya. Nah, terus cara baca busurnya gimana nih? Kira-kira berapa nih besar sudutnya? Nah, cara bacanya kita lihat nih kaki sudut yang lainnya dia nunjuk ke angka berapa? Nah, ternyata dia di sini nunjuk ke angka 60. Berarti sudutnya itu 60 derajat besarnya. Nah, jadi sudut yang dibentuk kedua garis di atas adalah 60 derajat. Gimana nih? Udah paham ya anaknya ibu-ibu semua ya? Gimana cara menggunakan dan membaca busur derajatnya? Kita next ya. Nah, tadi kan udah belajar nih masalah sudut, satuan bakunya, udah mencoba juga tadi kita menggunakan busur buat menghitung besar sudut. Nah, sekarang kita saatnya bantu Meli nih buat mengukur dan menentukan besar sudut antara ujung pizza. Nah, ini kan tadi pizzanya nih dipotong menjadi 8 bagian. Nah, biar gampang, Ibu gambarkan nih pizzanya jadi seperti ini. Nah, jadi sebuah lingkaran yang dibagi menjadi 8. Nih, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, berhubung semuanya ini besarnya sama, nah kita ambil satu aja nih. Nah, Ibu ambil yang Ibu warnai ini ya. Nah, dari yang Ibu warnai ini titik sudutnya yang mana nih? Iya, pintar sekali anak Ibu. Yang ini ya titik sudutnya. Nah, untuk mengukurnya kita pakai
busur derajat dong. Masa pakai yang lain? Nah, yang pertama kita ambil busur derajatnya. Nah, terus kita letakkan titik pusat busurnya tepat berhimpitan dengan titik sudut. Terus garis horizontalnya gimana kata Ibu tadi? Iya, berhimpitan dengan salah satu kaki sudut. Tentukan besar sudutnya gimana? Kita lihat nih, kaki sudut yang lain dia nunjuk ke angka berapa nih? Nih, kita lihat. Nah, ternyata dia nunjuk ke sini. Ini berapa nih? Ada yang tahu? Iya, benar anak Ibu, 45 derajat. Nah, jadi besar sudut yang terbentuk antara ujung pizza itu adalah 45 derajat. Nih, sudut-sudut yang di sini nih setiap potongan ini berarti besarnya 45 derajat. Nah, akhirnya ya, Meli udah tahu nih, udah bisa membantu Meli kita buat ngukur ujung pizza tadi sudutnya berapa. Nah, tapi ternyata Meli itu ketagihan makan pizzanya, suka dia makan pizzanya. Nah, seminggu kemudian Meli kembali membeli pizza. Tetapi kali ini dia cuma dibaginya 6, nggak jadi dia bagi 8 lagi nih. Nah, kali ini dia disuruh ngukur lagi nih. Nah, gimana nih? Meli disuruh ngukur lagi, ada yang bisa bantu nggak nih? Udah bisa kan ya anak-anak Ibu? Udah belajar tadi ya caranya. Nah, biar gampang apa kata Ibu? Nah, kita buat dulu dia jadi lingkaran seperti ini. Ini bagi berapa tadi? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kita ambil contoh yang ini aja berarti ya, yang Ibu warnai ini. Titik sudutnya di mana tadi? Iya, di sini. Nah, apa tadi kata Ibu langkah selanjutnya? Iya, kita ambil busur derajatnya, terus kita letakkan titik pusat busur, tepat berhimpitan dengan titik sudut. Garis horizontalnya? Iya, berhimpitan dengan kaki sudut. Nih, kira-kira ada yang mau membacakan nggak nih hasilnya nih berapa nih? Iya, Nadeva? Iya, benar sekali Nadeva. 60 derajat. Jadi, nah besar sudut yang terbentuk antara ujung pizza ini adalah 60 derajat. Jadi ini nih satu potong ini 60 derajat, ini 60 derajat. Nah, semuanya ini setiap potong besarnya 60 derajat. Oke ya. Akhirnya kita bisa juga nih bantu Meli, selesai kita bantu Meli. Nah, ternyata nih ada cerita lagi nih. Ada yang mau bantu Ibu ceritakan nih? Ada yang bantu Ibu bacakan? Ya, silakan Nalia. Iya, jadi tadi katanya Rahmat itu masuk sekolah pada pukul 7.00. Nah, dan ia pulang pada pukul 14.00. Nah, setelah ia perhatikan ternyata dari jam-jam itu membuat sudut-sudut tertentu. Nah, maka tentukanlah besar sudut terkecil dari jarum jam pukul 07.00 dan besar sudut terkecil dari jarum jam pukul 14.00. Nah, ternyata jamnya ini bisa membentuk sebuah sudut. Nah, terus Rahmat itu disuruh dia nentukan besar sudutnya pada pukul 7.00 dan 14.00. Nah, sekarang kita bantu Rahmat nih ngukur sudutnya berapa. Yang pertama, kita ukur dulu yang pukul 7.00 ya. Nah, nih Ibu punya jamnya. Nah, kira-kira nih sudutnya yang mana nih? Yang mana nih di antara jam-jam ini yang sudut? Iya, benar ya, ini. Nih, kan dia ini garis ketemu di sini nih. Dia membentuk sebuah sudut yang di sini sudutnya. Titik sudutnya? Ya pasti di sini lah ya. Nggak mungkin nih walaupun ini bulat-bulat tapi bukan titik sudut gitu namanya. Oke ya. Caranya kita ambil sama seperti tadi, kita ambil sebuah busur, kita letakkan nih titik pusat busurnya berhimpitan dengan titik sudutnya. Terus jarum jamnya, salah satu dari jarum jam ini berhimpitan dengan garis horizontal. Dia nunjuk ke angka 0 ini ya. Nah, berarti kita pakai angka 0 yang di luar. Nih. Terus, menentukan besarnya gimana? Nah, kita lihat nih, jarum jam dia menunjukkan ke angka berapa? Nah, kita lihat nih, ternyata dia menunjukkan ke angka 150 derajat. Jadi, nah besar sudut terkecil dari jarum jam itu pada pukul 7.00 itu adalah 150 derajat. Nah, tadi kan waktu dia masuk sekolah, ini dia pulangnya lagi nih, pukul 14.00. Nah, anak-anak Ibu tahu nggak 14.00 itu jam berapa? Iya, benar ya, jam 2.
Ini gambarnya. Nah, di mana tadi yang mana sudutnya? Iya, yang ini ya. Titik sudutnya yang ini. Ya, pintar anak Ibu. Terus gimana tadi lagi kata Ibu? Ya, kita ambil busur derajat, terus kita letakkan di titik pusatnya itu berhimpitan dengan titik sudutnya. Nah, ini garis vertikalnya di mana ini? Iya, di salah satu jarum jam ya, dia menunjukkan ke angka 0 nih. Nih, membacanya gimana? Kita lihat lagi nih, jarum jam satunya dia nunjukkan ke angka berapa? Nah, dia nunjukkan ke angka 60. Berarti besar sudut terkecil dari jarum jam pada pukul 14.00 adalah 60 derajat. Nah, jadi udah nggak bingung lagi nih Rahmat, udah tahu nih, dia masuk sekolah itu pukul 7.00 itu sudutnya ada 150 derajat. Nah, terus waktu dia pulang jam 14.00, oh itu ternyata membentuk sudut 60 derajat. Nah, tadi kan udah selesai tuh, udah bisa tuh ngukur sudut di pizza, ngukur sudut di jarum jam. Nah, sekarang kita coba ngukur sudut langsung nih di dua buah garis. Nah, ini garis ya. Yang mana sudutnya? Iya, yang ini dong ya. Titik sudutnya yang ini. Nah, terus kita apa? Ngapain lagi kita? Nah, kita ambil sebuah busur. Nah, kita letakkan nih titik pusat busur tepat berhimpitan dengan titik sudutnya. Nah, garisnya gimana? Nah, garisnya salah satu dari kaki sudut itu berada di garis horizontal yang menunjukkan angka 0. Nah, terus bacanya gimana? Ya, ada yang tahu nggak? Ini kira-kira berapa nih sudutnya nih? Iya, silakan Alia. Iya, 30 derajat kata Alia. Gimana nih? 30 derajat atau 150 nih? 30 ya. Kenapa? Iya, benar ya. Soalnya kita memulai nolnya dari yang luar. Jadi kita bacanya juga dari yang luar. Nah, jadi nih besar sudut yang dibentuk oleh dua buah garis tersebut adalah 30 derajat. Nih Ibu punya sebuah sudut lagi. Nih, ada yang mau coba nggak nih? Nih ukurnya nih kira-kira berapa nih besarnya nih? Ya, silakan Adeva. Iya, gimana tadi langkah-langkahnya? Kita ambil sudut. Ini di sudut kita ambil busur derajat, terletakkan di mana? Iya ya, titik pusat dari busur kita letakkan di titik sudutnya. Terus garis horizontalnya menunjukkan angka 0 yang di sebelah sini. Berarti sudutnya berapa? Iya, 50 derajat ya. Oke nih. Gimana nih? Udah paham belum nih? Tadi kita udah ngukur di pizza, di jam, nih dua buah garis, sudah paham semuanya kan ya? Iya, alhamdulillah kalau sudah paham. Kalau sudah paham, kita masuk ke materi yang kedua. Nah, di sini ada pengukuran sudut bangun datar dengan busur derajat. Nah, jadi di sini kita bakalan ukur bangun datar nih. Nah, kira-kira nih, Ibu punya gambar nih. Ada yang tahu nggak nih gambar-gambar apa nih? Ini yang dulu nih, yang di atas nih. Ya, gambar apa? Iya, gambar perahu sih benar. Nih, yang di atasnya ini, yang warna merah, putih, ini gambar apa? Nih, Ibu buatkan nih, kayak gini. Nah, gambar apa nih? Kalau di dalam bangun datar namanya apa? Iya, segitiga ya. Nah, yang di bawah nih, ini apa nih? Kalau anak laki-lakinya sih pasti tahu ya, soalnya pasti sering nih main ini. Apa? Iya, benar anak Ibu, layang-layang ya. Nah, ini kita akan mengukur dua bangun datar ini menggunakan busur derajat. Kita mau hitung nih sudut-sudutnya ada berapa aja sih. Oke ya, kita mulai ya. Yang pertama dulu nih, kita mengukur sudut-sudut pada segitiga. Nah, segitiga itu punya berapa titik sudut? Iya, dia punya 3 ya. 1, 2, 3. Nah, pertama kita ukur yang di mana dulu? Iya, yang di A dulu ya. Nah, kita ambil busur. Nah, kita letakkan nih titik sudut yang A ini berhimpitan dengan titik pusat busur. Terus salah satu kaki sudutnya berhimpitan dengan garis horizontal. Terus gimana nih? Ini bacanya berapa nih? Ini kita pakai yang luar atau yang pakai yang dalam? Iya, kita pakai yang dalam ya. Berarti sudutnya itu ada 65 derajat nih. Dia kan di tengah-tengah nih, berarti 65 derajat. Jadi sudut A-nya itu ada 65 derajat besarnya. Nah, sekarang habis A kita ngukur yang mana lagi? Nah, kita ngukur yang B lagi ya, sama seperti tadi. Siapa yang mau nyoba ini? Ya silahkan Adepa.
Ya, ambil busur derajatnya, kita letakkan di titik pusat busurnya, tepat di atas titik sudutnya, garis horizontalnya di salah satu kaki sudut. Nih, bacanya berapa nih sudutnya? Iya, benar sekali, Nak Deva. Sudut B itu besarnya 45 derajat. Ini yang terakhir sudut apa? Iya, sudut C. Siapa lagi nih yang mau coba bantu Ibu buat ngukur? Ya, silakan Nak Dea. Apa tadi yang pertama? Ya, kita ambil busurnya dong. Terus kita letakkan titik pusat busur itu tepat di titik sudutnya yang sudut C. Nih. Terus garis horizontalnya nunjuk kemana? Ya, nunjuk ke 0 ya, di dalam. Oke, terus ini berapa nih? Besarnya? Iya, 70 derajat ya. Nah, terus di sini sudut A-nya 65 derajat, sudut B-nya 45, terus sudut C-nya 70. Nah, terus jumlah sudutnya berapa? Nah, kita tambahkan aja semuanya. Sudut A-nya, sudut B, sudut C, kita tambahkan 65, ditambah 45, ditambah 70, sama dengan 180 derajat. Jadi, besar sudut yang ada di segitiga ini adalah 180 derajat jumlahnya. Oke, udah paham ya? Kita udah belajar nih ngukur di segitiga. Tadi habis segitiga ada apa? Iya, ada layang-layang ya. Nah, layang-layang itu dia punya berapa titik sudut? Punya 4. Berarti kita 4 kali juga nih ngukurnya. Oke, yang pertama kita ngukur di A dulu nih. Nah, kita ambil busur, kita lihat nih berapa besarnya nih. Sebelum kita lihat, kita pastikan dulu nih, garis horizontalnya udah pas belum? Udah pas ya. Titik pusat sudutnya udah pas juga nih. Jadi kita bisa lihat nih, berapa nih besarnya? Iya, besarnya 105 derajat. Habis sudut A, sudut apa lagi nih kita hitung nih? Yang B. Nah, kita ambil lagi busur derajatnya. Nah, ambil busur derajatnya. Nih, kita letakkan pas, seperti yang kata Ibu tadi, titik pusat busur, di atas titik sudut, garis horizontalnya. Nah, ini berapa nih? Ada yang bisa bacakan? Iya, 50 derajat. Berarti sudut B-nya itu 50 derajat. Habis sudut C, sudut apa lagi nih? Iya, sudut C ya. Siapa nih yang mau nyoba? Ya, silakan. Nah, lihat lagi. Nah, nih. Udah Ibu kasih lihat kayak gini nih. Berapa nih bacanya? Iya, 105 derajat ya. Ini yang terakhir sudut apa? Iya, sudut D ya. Nih, sudut D yang di sini nih. Oke, gimana kita ambil busurnya dulu, kita baca nih berapa nih. Nih, ada yang mau bacakan itu berapa hasilnya? Iya, 100 derajat ya. Nah, terus berapa nih besar sudut di layang-layang nih jumlahnya? Oke, kita jumlahkan ya. Sudut A ditambah sudut B ditambah sudut C ditambah sudut D. 150 derajat ditambah 50 derajat ditambah 105 derajat ditambah 100 berapa hasilnya? Iya, 360 derajat. Berarti besar sudut, jumlah sudut nih yang ada di layang-layang ini 360 derajat. Nih, gimana nih? Anak-anaknya Ibu nih, tadi kan udah belajar ngukur di garis, di 2 buah garis, di pizza, di jam. Terus kita juga mengukur sudut di bangun datar, di segitiga dan layang-layang. Udah paham kan ya semua ya? Iya, alhamdulillah kalau udah paham ya. Nah, berhubung anak-anak Ibu ya semua sudah paham nih, saatnya kita main games nih. Ibu punya games nih. Nih, Ibu kirimkan ya linknya di kolom chat Zoom kita ini sama di WhatsApp. Jadi anak-anaknya Ibu itu bisa silakan klik link itu. Nah, masuk ke dalam ya. Nih, kalau sudah masuk ke dalam itu nanti akan terlihat seperti ini. Nih, Ibu share. Nah, akan terlihat seperti ini. Nah, anak Ibu tinggal tekan start. Nah, kita tunggu terlebih dahulu. Nah, masuk ke sini. Nah, saatnya kita main-main nih sambil jawab soal nih. Bisa nih anak-anak Ibu jawab-jawab soal tentang materi hari ini nih. Ayo dicoba-coba dulu ya. Anak-anaknya Ibu. Nih, sambil Ibu lihat juga nih siapa-siapa aja nih yang udah nyoba-nyoba, udah masuk nih. Oh, udah banyak nih, pinter-pinter ternyata ya anak Ibu ya.
bisa jawab semuanya ya, soal-soal yang Ibu kasih di situ tadi, cepat-cepat lagi nih jawabnya. Berarti udah paham semua nih anak-anaknya Ibu ya, alhamdulillah kalau gitu. Ayo yang lain juga nih yang belum bisa dicoba nih. Bisa masuk gimana? Nah, alhamdulillah ya kalau semuanya udah bisa jawab dengan benar, udah cepat juga jawabnya. Nah, berarti udah paham nih sama materi yang Ibu ajarkan hari ini. Oke, alhamdulillah ya. Udah belajar tadi, udah main games tadi. Nah, kita nyanyi lagu daerah lagi nih di terakhir-terakhir nih. Hari ini kita mau nyanyi lagu daerah apa, Bu? Iya, hari ini kita mau nyanyi lagu Ampar-Ampar Pisang ya. Ibu puterin videonya, anak-anak Ibu bisa ikuti ya di rumahnya masing-masing. Solid Kids. Ampar-ampar pisang, pisangku belum masak. Masak gigi di hurung bari-bari. Masak gigi di hurung bari-bari. Manggalepak, manggalepok, patah kayu bengkok. Bengkok dimakan api, apinya cangcurupan. Bengkok dimakan api, apinya cangcurupan. Nang mana batis kutung, dikiti pidawang. Nang mana batis kutung, dikiti pidawang. Ampar-ampar pisang, pisangku belum masak. Masak gigi di hurung bari-bari. Masak gigi di hurung bari-bari. Ampar-ampar pisang, pisangku belum masak. Masak gigi di hurung bari-bari. Masak gigi di hurung bari-bari. Manggalepak, manggalepok, patah kayu bengkok. Bengkok dimakan api, apinya cangcurupan. Bengkok dimakan api, apinya cangcurupan. Nang mana batis kutung, dikiti pidawang. Nang mana batis kutung, dikiti pidawang. Ampar-ampar pisang, pisangku belum masak. Masak gigi di hurung bari-bari. Masak gigi di hurung bari-bari. Oke, udah selesai ya nyanyinya. Apa tadi judul lagunya? Iya, Ampar-Ampar Pisang ya. Tahu lagunya dari mana itu? Iya dong, tahu dong. Masa enggak ya? Dari Kalimantan Selatan. Oke, setelah nyanyi, kita doa dulu nih buat penutup kita, pembelajaran kita hari ini. Yo, siapa tadi yang kena pimpin doa? Iya, pimpin doanya. Pimpin doa teman-temannya. Alhamdulillah, pembelajaran kita hari ini sudah berjalan dengan lancar, sudah selesai. Anak-anak Ibu juga udah paham sama materi-materi yang Ibu berikan. Nah, semoga materinya selalu diingat ya. Ibu juga mohon maaf apabila dalam pembelajaran kita kali ini ada salah-salah kata, hilaf yang disengaja ataupun yang tidak. Semoga kita ketemu lagi di minggu depan. Oke, Ibu akhiri pertemuan kita hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.